Kembali lagi di teras rumah. di podcast teras rumah sama gue Irsyad. Gua Amar. Ya, Oke, lanjut nih, bahas misteri-misteri lagi. boleh. Lagi malam-malam kan, Nah, cocok. malam-malam kalau temanya malam-malam kita bahas yang apa? Yang banyak hal yang ditutupi oleh gelap. Wih, Bersangkut paut dengan kegelapan. betul. Nah, lo ada kisah nggak? Ada nemu kisah kemarin udah lumayan nih. Kita udah lama nggak ngonten gitu ya. Lo ada kisah baru yang buat diceritain buat teman-teman yang mungkin nonton video ini. Ya. Gue pengen cerita ini aja sih, pendakian gua. Oh, pendakian. Pendakian gua di salah satu gunung paling angker di Jawa lah. Ya, itu sih paling. Oh, kemarin kapan? Nggak kemarin, bisa, udah bisa lama. sebutin nggak bulan apa? Hah, kok bulan? Ya kan pas lagi daki itu kapan waktunya? Berapa tahun yang lalu? 2019. 2019. 2019 bulan November. November 2019. Langsung cerita aja berarti. Ya, jadi sebutin aja sebelum lu berangkat ya sama siapa? Iya. Gua berangkat bersembilan. Bersembilan orang. 9 orang. Bulan November tuh. Nah, Terus apa? Emang diniatin dari jauh-jauuh hari kah atau emang penasaran? ada penasarannya juga, Oke, tapi ya direncanain lah, nama naik gunung kan. Direncanain. Oke. Gitu. Terus berangkat dari Malang. Gue berangkat dari Malang. Oke. Gue dari Malang berdua. Jadi ada yang dari Jakarta, 4 orang, ada yang udah di Jawa Tengah, 3 orang. Kayak gitu. Oke, bisa lu lanjut aja sambil jalan. Jadi Gue ceritain ini aja ya. kronologinya gitu ya perjalanannya. Ya, jadi gue berangkat. Jadi gue pertama kali emang naik gunung tuh tahun 2019. Dan ini gue naik Gunung Lawu. Gunung Lawu tuh gunung ketiga gue. Gue naik bersembilan orang pada bulan November tanggal 8. Berarti gue berangkat dari Malang tuh tanggal 7. Kayak gitu. Oke, jadi gue berangkat dari Malang. Jadi titik kumpulnya itu mungkin gue kenalin, gue sebutin lah orang-orang yang apa ya, yang ada andilnya dalam cerita. Jadi ada teman gue namanya Mail. Ini dia yang apa namanya, yang nyediain rumahnya. Pokoknya kita kumpulnya di sana gitu kan. Nah, terus ada si Wahid, terus si Ali, sama si Bang Pipu. Nih, ini orang-orang yang ada di dalam cerita gitu kan. Terus ya udah kita kumpul di Salatiga. Gue berangkat dari Malang, ada yang dari Jakarta. Kenapa di Salatiga? Karena si Mail ini yang punya, istilahnya yang provide ininya, apa namanya, homestay-nya gitu kan. Jadi kita kumpul di sana. Udah, jadi dini hari tanggal 8 gue udah sampai. Gue harus nunggu yang dari Jakarta. Dari Jakarta, terus ya udah siang hari kita udah kumpul lah. Singkat cerita, kita udah kumpul siang di Salatiga. Terus kita ngerental mobil buat ke base camp Gunung Lawu, via Candi Ceto, kan. Udah kita jalan akhirnya. Jadi kan kayak siang hari kita jalan, kurang lebih sampai base campnya tuh kita sore gitu kan. Nah, yang ngebawa itu si Wahid ini, si Wahid gitu kan. Nah, si Wahid ini tuh dia orangnya rada lah pada saat itu gitu kan. Jadi tuh dia bawa kayak semacam barang haram gitu, barang haram yang dihisap gitu kan. Oh, wow. Gitu kan. Gua sama Mail kan yang ya notabene anak pesantren kan, kayak kepikiran gitu kan, kayak nanti gimana ya di gunung gitu kan. Takutnya kenapa-napa nih, soalnya ini ada yang bawa barang haram misalnya kayak gitu gitu kan. Ya udah. Dia yang bawa mobil lagi gitu kan. Jadi kita kayak rada khawatir gitu kan. Padahal kan jalur ke apa sih namanya, ke base camp tuh juga lumayan ekstrim lah gitu kan. Cuman alhamdulillah selamat sampai base camp. Dan si Wahid ini dia juga emang rada-rada apa ya, dia bawa gitar ke gunung gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman
repotin aja gitu. Ya, Soalnya gue nambahin bawaan. ya gitu gue termasuk yang ngebawa si gitarnya itu gitu. Cuman asik tetap ada gitar jadi lumayan kecil lah gitu. Nah, oke, jadi balik ke pendakian. Jadi gue start tuh udah mau gelap. Nah, maghrib gini apa? Jam Iya. 5-an. Iya, jam 5-an gitu. Jadi kayak setengah 6 lah gitu. Bahkan kayak udah pengen buat maghrib gitu kan. Pengen maghrib. Mungkin gue waktu itu nggak tahu, gue nggak sadar atau emang kita semua sadar apa enggak, tapi pas gue inget-inget lagi gitu kan. Itu malam Jumat. Gitu kan, itu malam Jumat dan apa namanya? Ya udah, kita jalan jadi malam gitu kan. Malam pas buat malam Jumat gitu. Dan di pendakian itu gue paling belakang jalannya. Gue lumayan jadi sweeper gitu ya? Ya, gue emang biasa jadi sweeper lah gitu kan. Cuman gue itu kondisi masih takut banget gitu kan. Jadi ada momen gue kayak minta ditemenin si Mail gitu kan. Sebenarnya ternyata si Mail juga lebih takut dari gue gitu. Udah, terus yaudah perjalanan aman-aman aja gitu kan. Jadi kalau di Gunung Lawu tuh ada pantangan ngecamp di camp 4. Di pos 4. Jadi kita nggak boleh ngecamp di sana gitu. Kalau pos-pos sebelumnya atau setelahnya itu boleh. Jadi kita plannya itu camp di pos 5. Jadi kita udah berjalanan gitu kan. Aman lah sejauh ini kan. Sejauh selama sampai pos 1, pos 2, pos 3. Pos 3 tuh kita ngisi air segala macam itu ada gitu kan. Aman sampai gitu kan. Terus sampai di pos 4 lah gitu kan. Pas sampai di pos 4, gue kayak keinget di sini tuh pantangan gitu kan. Padahal sebenarnya tadi nggak ada rasa takut gitu, cuman gara-gara gue keinget gitu kan. Gue jadi kayak setelah kita mau beranjak dari pos 4, gue kayak diselimuti ketakutan gitu kan. Nah, nggak lama setelah jalan gitu kan, gue ngerasa ada yang pegang bahu lengan gue. Gitu kan, kayak gini, karena ini gue posisi di paling belakang jalan kan, depan gue si Mail gitu kan. Kayak ada yang, gue teriak kan, gitu kan, apaan tuh, gue teriak gitu kan. Terus kayak gue kaget gitu kan, pokoknya gue kayak ada yang ngerasa ada yang megang, kayak kerasa banget di tangan gitu kan. Terus si Mail nanya, ada apa Mar gitu kan. Nah di saat itu gue kan masih gue ngerasa kalau yang gue tahu kalau hal horor ada hal ya pokoknya lu ngerasain sesuatu atau ngeliat sesuatu tuh nggak boleh diceritain. Jadi diceritain kalau udah di bawah, udah di base camp segala macam kayak gitu. Jadi gue bilang nggak ada gitu kan, ntar gue ceritain di bawah, gue bilang gitu kan. Ya udah gitu kan. Itu pokoknya setelah pos 4-nya itu gue tuh takut banget gitu kan. Nah, terus kita jalan, ya akhirnya berlanjut lah gue dengan perasaan itu gue tetap lanjutin gitu kan, mau nggak mau gitu kan, dan gue tetap masih paling belakang gitu kan. Terus ya udah dari pos 4 ke pos 5 ternyata lumayan jauh. Itu kan udah jam berapa ya? Udah hampir tengah malam gitu kan. Tengah malam gitu, ini kok kayak nggak nyampe pos 5 gitu kan. Ternyata emang jauh gitu kan. Cuman mungkin udah separuh jalan ke pos 5, gue tuh udah nggak begitu takut lah, rasa-rasa itu udah mulai hilang gitu kan. Cuman tetap kepikiran kok nggak nyampe apa gimana gitu kan, apa ada sesuatu gitu kan. Terus akhirnya kelihatan nih akhirnya udah deket gitu, udah kelihatan gitu, udah deket pos 5. Ya udah, gue kan bawa tenda kan, di tas gue bawa tenda, jadi gue yang tadi yang belakang gitu kan, gue nyusul yang orang-orang di depan, jadi biar, karena itu udah hampir jam 2 malam gitu kan, kita itu nyampe pos 5 tuh jam 2 seinget gue. Terus jadi gue harus bangun tenda biar orang nyampe langsung istirahat gitu kan, jadi gue rada nyusul gitu. Udah, jadi itu sih. Terus pas udah jadi tenda, kan kita 2 tenda ya, 2 tenda kalau nggak salah, iya 2 tenda. Terus kayak kita sempat makan gitu kan. Nah si Wahid nih pas dia kan datang kayak ini ya, gue udah bikin tenda segala macam, terus dia kayak baru nyampe gitu kan, dia langsung kayak selonjoran tidur gitu kan. Ini orang kayak nggak punya
ya emang ya gimana ya, gue juga nggak apa-apa sih dia begitu gitu kan. Berkampret lah ya. Iya gitu kan, tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau nggak salah dia nggak makan, jadi langsung tidur kayaknya. Capean gitu ya. Iya pokoknya capek banget gitu. Terus ya udah, orang-orang tuh langsung tidur gitu kan, langsung tidur lah, habis makan gitu langsung tidur gitu kan. Nah gue kayak nggak bisa langsung tidur gitu, kayak gue masih, jadi gue satu tenda nih, gue satu tenda sama si Mail sama Bang Pipu. Gue nggak tahu ya ada satu lagi apa, harusnya ada yang lain lah gitu kan, cuman gue inget dua itu gitu kan. Nah ini orang-orang udah pada capek gitu, si Mail juga udah hampir banget tidur, Bang Pipu udah langsung tidur gitu kan. Gue masih bangun gitu kan. Nah nggak apa, pas gue masih bangun itu gitu kan kondisinya, gue ngerasa ada langkah. Ada langkah yang ngiterin tenda gue, kayak tok 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 gitu kan, kayak suara langkah lah, suara langkah pada lazimnya. Kebayang sih suara kayak di apa namanya, di tanah atau di rumput gitu kan, ada suaranya gitu kan, serak 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 gitu kan. Nah itu tuh ngelilingin tenda gue, kayak sekali gitu kan, terus dua kali. Ngapain? Terus gue bangunin lah si Mael gitu, coba lu denger nggak itu apaan gitu kan. Si Mael ngomong, udah nggak usah gitu kan, coba itu apa namanya, tapi apaan itu lu denger nggak gitu kan. Iya aku dengar gitu kan. Jadi itu bangunin Bang Pipu. Jadi Bang Pipu tuh kan dia kayak yang paling senior lah, dia paling sering naik gunung dan dia memang yang paling kuat lah gitu kan. Jadi kayak ngadu ke dia udah tidur kondisinya, terus kayak dia bangun bentar kayak udah biarin aja gitu kan. Gua kan tetap kepikiran ya gitu kan. Kan pada akhirnya ya udah, yang gue inget tuh dia muterin 3 kali. Muterin 3 kali di tenda gua. Terus gua akhirnya kayak tidur dalam perasaan nggak tahu itu apa gitu kondisinya. Udah akhirnya tidur bisa, akhirnya ya udah besoknya normal gitu kan. Oh iya, sama ada satu lagi siapa tadi yang gue sebut, si Ali. Si Ali tuh orangnya iseng juga. Jadi kalau jalur Lawu itu ya, di pos tuh ada beberapa pos yang dia tuh ada kayak tempat sajennya gitu. Dan juga ada pohon yang dibungkus kain putih kayak gitu kan. Nah, kalau kita kan kayak ya udah biarin gitu kan, itu mungkin ada setempat gitu kan. Kita respect lah gitu kan. Nah, ini nggak boleh dicontoh sih gitu kan. Si Ali ini dia kayak iseng aja gitu. Jadi ada sajennya mungkin diapain gitu kan. Gua nggak tahu dia ngapain gitu kan. Yang jelas dia iseng gitu kan. Nah, itu pokoknya dia ada aja kerjaannya si Ali itu. Jadi gitu. Terus ya udah pas gua udah bisa bangun, besok pagi bangun, kita ngecil gitu kan, udah bangunnya kita nggak dapet sunrise gitu kan, jadi emang rada siang. Ya udah ndaki nyampe Boyem, terus kita nggak dapet ini, jadi kita sampai puncak tuh kita ngelihat kabut, jadi kita dapet tembok gitu kan. Terus juga yang setelah Boyem tuh dia kan ada yang namanya pasar setan ya, pasar Dieng, kita ngelewatin itu gitu kan, aman sampai sampai puncak, sampai turun ke camp, sampai turun ke bawah lagi. Setelah itu aman sih gitu kan, cuman emang rada berat aja itu, gue bawa sampah sama bawa gitarnya si Wahid itu. Kampret apa itu? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa Ya, ya. wow. Gitu. Anjir. Ya. Tapi gue mau nanya, kan lu kan naik gunung banyak ya. Gue kan cuma naik gunung mentok Butak gitu. Butak pun sebenarnya nggak disebut gunung, bukit gitu ya. Gunung Butak. Iya. Cuman apa ya, melelahkan, kalau buat sini melelahkan, males lah gitu kan. Kalau nyari happy mah bisa banyak kegiatan lain. Tapi kejadian itu nggak bikin lu untuk kapok ke Gunung Lawu? Atau naik gunung gitu ya? Enggak. Kan itu kan gunung ketiga gua naik gunung udah ya nggak ya lumayan lah, nggak banyak banget, cuman ya setelah itu gue tetap naik gunung gitu. Dan gue sebenarnya ada perasaan penasaran juga gitu, karena itu kan terkenalnya gunung terhoror gitu kan, kayak gunung terangker gitu. Nah, gue juga emang ada perasaan itu gitu. Cuman ya bodohnya gue penasaran tapi gue takut gitu kan. Dan sampai sekarang masih belum tahu tuh apa sih yang melakukan itu gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa sih betul. akal. Cuman pas waktu itu ya kondisi gue takut. Betul ya. Dan normal untuk takut ya gitu kan. Nah, ngomongin soal takut, ini gue kemarin ketika baca-baca berita, gue kan penasaran nih orangnya. Kan kalau di barat tuh sering kayak
Lu tahu Jack the Ripper nggak? Jack the Ripper ini apa namanya, serial killer. Ya, serial killer di London kan, yang bisa, dan sampai sekarang belum ketahuan siapa pembunuhnya. Nah, ternyata gue iseng nyari, Mar. Di Indonesia ada nggak ya pembunuh berantai? Gue nemu, Mar. Jadi, dan ini buat gue jadi sebuah pengingat gitu ya. Kalau kadang hal-hal yang perlu diwaspadai itu apa bahasanya ya? Gue mau milih kata-kata kayak apa? Bisa dari hal yang gak jauh-jauh dari kita gitu ya. Jadi nama tokoh dalam cerita gue ini adalah Usin Bestari. Usin Bestari ini adalah pembunuh berantai pertama yang dikenakan hukuman mati semenjak periode kemerdekaan. Jadi kisahnya Usin Bestari ini Itu orang asli, nama asli. Itu nama Julukan. populernya, nama ininya. Nama aslinya ntar bisa lu cari sendiri gitu ya. Usin Bestari ini memulai pembunuhan pertamanya itu menurut perkiraan ini ya, penegak hukum pada masa itu pada tahun 1961. Gitu kan. Jadi perjalanan dia sebagai seorang yang psikopat itu dimulai dari 91 sampai 961 sampai 964. Nah, momen terbongkarnya adalah ketika ada satu korbannya namanya Mas Food. Dia ini berteriak minta tolong. Jadi kejadiannya ini terjadi di rumahnya Usin di Mojokerto, Desa Seduri. Wow. Gitu ya. Jadi Mas Food ini awalnya diundang. Jadi sebelum kita ngomong itu, pekerjaannya Usin adalah pedagang. Tapi dia juga kayak semacam penyembuh tabib gitulah. Gitu kan. Atau misalkan lebih dukun mungkin ya. Oh, dukun. Apa orang pinter ya, apalah pokoknya zaman itu gitu ya. Oke. Dia tuh ngajak korban-korbannya itu untuk ke rumahnya dan kemudian dibunuh dengan cara macam-macam caranya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah dipukul dengan batang kayu atau besi di belakang kepala. Jadi korbannya diundang, diajak ngobrol, diajak diskusi soal peluang bisnis dan sebagainya atau gitu. Dan memang tujuannya utamanya Usin ini adalah untuk menguasai harta. Menguasai apa dasarnya tuh rasa iri pada orang lain gitu ya. Jadi dibunuh terus diambil hartanya. Gitu. Diambil hartanya, dikuasai ininya dan sebagainya. Kemudian, jadi kan jadi kan ditangkap tuh di Desa Seduri tuh si Usin kan, ketika ada Mas Food minta tolong sama warga digerebek dan sebagainya. Nah, investigasi awalnya cuma dikira 6 orang, Mar. Dan 6 korban sudah dibunuh dengan kuburan ada di rumahnya di Desa Seduri. Kemudian polisi pada itu ngecek lagi karena ternyata Usin ini punya rumah di desa lain, desa Jagalan. Di Desa Jagalan ditemukan ada 25 kuburan. Dan itu merinding gua. Angka itu. Nah iya. Dan angka itu ternyata ketika ini bisa dicari di riset agak panjang. Tapi yang cukup lengkap itu ada di detik.com. Dia ada juga korbannya itu yang dibuang ke Sungai Berantas. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton atau lu gitu ya, tiba-tiba nemu potongan tulang manusia, mungkin itu korbannya Usin Bestari.
yang dasar motifnya itu, Emang masih bisa ketemu tulangnya? tulang itu kan punya proses fosilisasi itu karena ada mayat masuk di lumpur, ada jasad masuk di lumpur, terus dipendam, itu prosesnya. Jadi sangat mungkin lo akan menemukan jasad korban Husin. Jadi apa ya? Buat gue pribadi nih ya, kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Oh ya, jadi kalau Husin itu ternyata nggak cuma sendirian gitu loh. Jadi itu punya komplotan. Komplotannya itu ada 2 orang lagi, cuman yang dihukum mati pada tahun 1968 itu Husin. Karena dia tidak menunjukkan, jadi emang pada dasar dia psikopat gitu. Dia emang menghalalkan segala cara tanpa supaya tujuan tercapai gitu loh. Mau harus menghilangkan nyawa, memanipulasi dan sebagainya, gitu kan. Itu yang buat gue jadi selalu apa ya, berhati-hati kalau misalkan sama orang dan sebagainya gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan dilakukan sama orang tersebut. Betul. Gitu. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa cerita lagi di. Lalu ngomongin psikopat tuh, kayaknya emang maksudnya kita tuh kadang kelihatan ada yang biasa aja gitu, plus sebenarnya psikopat gitu. Iya. Ada kok dalam ada bahasa Islam psikologinya itu adalah well functioned psikopat gitu loh. Dia emang border, sebenarnya dalam konteks kan kita semua punya batas moral masing-masing gitu ya. Nah kadang-kadang ketika itu kita tabrak ya udah, kita udah menabrak itu semua gitu. Terus juga tadi ada baru postingan orang yang mengkonsumsi kopi kemungkinan psikopat, tau gak sih lo? Wah nggak tahu lagi. Oke, paling itu sampai situ dulu. Nah itu. Kita lanjut nanti kapan-kapan kisah misteri. Boleh. Di episode selanjutnya. Thank you buat yang udah mendengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.